Halo Lur, kembali lagi di channel Kang Anggit untuk para pecinta film. Kali ini menceritakan sebuah film yang menggambarkan bagaimana kondisi bumi dan seluruh isinya ketika bencana besar yang mengerikan datang tanpa peringatan, mengubah wajah dunia, menghancurkan peradaban manusia, merusak alam dan memaksa mereka yang masih bertahan hidup untuk beradaptasi serta berjuang di tengah kondisi yang semakin tak menentu, yaitu film Greenland 2. Dan buat kalian yang mungkin sudah lupa, rangkaian bencana mengerikan ini sebenarnya berawal dari film pertamanya, yaitu Greenland. Di film tersebut, sebuah komet raksasa tiba-tiba keluar dari jalurnya dan meluncur menuju bumi. Tabrakan demi tabrakan pun tak terhindarkan. Kota-kota luluh lantah, sistem pemerintahan runtuh dan dunia perlahan berubah menjadi medan kekacauan. Manusia yang tersisa tak lagi bersatu, melainkan terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing hanya berfokus pada satu hal, bertahan hidup dengan cara apapun. Our bunker's holding on. It's not easy living joy when we can. Di awal film kita diperlihatkan 5 tahun yang lalu, planet bumi mengalami kehancuran besar setelah dihantam meteor raksasa yang kekuatannya setara dengan meteor pemusnah dinosaurus. Sekitar 75% peradaban manusia pun musnah dalam sekejap. Meski peristiwa itu telah lama berlalu, pecahan meteor masih mengorbit bumi dan sewaktu-waktu dapat kembali jatuh ke permukaan. Tak hanya itu, atmosfer kini tercemar radiasi radioaktif setara dampak perang nuklir. Akibatnya seluruh umat manusia terpaksa bertahan hidup di dalam bunker bawah tanah selama 5 tahun terakhir. Singkat waktu, adegan beralih ke John yang tengah menjelajah area sekitar bunker. Selain memantau kondisi lingkungan, ia juga melakukan looting untuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Namun di tengah misinya, John dibuat terkejut ketika melihat retakan tektonik di sekitar bunker semakin melebar, bahkan mulai memuntahkan lava panas. We got a few lifeboats. Always, I'll start with the lifeboats. Heading to the destroyer. Seeing a pressure storm building off the coast, but the crew. John, can you hear me? Saat masih fokus mengumpulkan barang, John menerima peringatan darurat untuk segera kembali ke bunker karena badai radiasi akan segera menerjang wilayah tersebut. Stay ahead of it. John! John! Open the door. I can make it. Beruntung John berhasil masuk ke bunker tepat waktu dan selamat dari badai radiasi mematikan yang melanda permukaan. Beberapa waktu kemudian, para petugas bunker mengadakan rapat penting untuk membahas persediaan makanan yang kian menipis. Selain itu, tingkat radiasi di wilayah Greenland tercatat semakin memburuk, membuat aktivitas di luar bunker makin berbahaya. Di tengah rapat, seorang dokter geologi bernama Amina mengungkapkan informasi dari rekannya di stasiun lain. Ia menyebut adanya sebuah cekungan bekas tabrakan meteor yang membentuk kawah, yang konon bebas dari badai radiasi dan pencemaran udara. Tempat itu diyakini memungkinkan manusia membangun kehidupan baru. Namun ada meragukan informasi tersebut karena lokasi kawah berada di Prancis Selatan, terlalu jauh dari Greenland. Ditambah lagi, Jenderal Sape melaporkan bahwa Eropa Tengah dilanda konflik perebutan wilayah. Perdebatan pun memanas hingga tiba-tiba gempa hebat mengguncang bunker. Sape segera meminta semua orang untuk tetap tenang karena bunker telah dirancang tahan gempa.
Di saat bersamaan, Allison istri John memohon agar dilakukan evakuasi bagi para penyintas yang terjebak di area pertambangan. Mendengar itu, Sape menyatakan evakuasi akan dilakukan keesokan paginya. Classic rock. Kembali ke John, yang diketahui berprofesi sebagai mekanik. Ia terlihat tengah memperbaiki sistem saluran air bunker bersama rekannya bernama Lars. Just turn the valve on already. Baby, here we go. Sementara itu, Allison didatangi putranya bernama Nathan, yang kini telah menginjak usia remaja. Nathan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gempa yang semakin sering terjadi. Namun, Allison berusaha menenangkan putranya dan meyakinkan bahwa mereka masih aman. Keesokan harinya, Sape dan petugas lainnya memantau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim militer. Di sisi lain, John baru saja tiba di ruang kendali dan merasa heran karena Lars tak kunjung merespon panggilannya. Tackle the rest after lunch. Tak lama kemudian kepanikan melanda. Mereka terkejut saat menyadari dinding bunker mulai mengalami retakan parah dan tiba-tiba We don't have much time. Are we approved? akibat pergeseran lempeng bumi yang ekstrim, bunker tempat mereka berlindung perlahan runtuh. Meski kepalanya terasa pening, John tetap berusaha bangkit dan bergegas mencari keluarganya. Setelah akhirnya berhasil berkumpul kembali, Allison mengajak John dan Nathan untuk segera meninggalkan bunker sebelum semuanya terlambat. Pack your stuff in the bag, okay? We're not coming back. Clothes, anything that'll fit in there. Put this on. Begitu mendapatkan masker pelindung, mereka pun langsung bergegas keluar dari area bunker. Let's go. Melihat gerbang utama dipenuhi orang-orang yang berebut keluar, mereka yang tak memiliki waktu lagi memutuskan mencari jalur alternatif. It's collapsed. We gotta go. Okay, we covered up as much as possible. Go. Akhirnya mereka berhasil keluar dari bunker, tepat sebelum bangunan itu ambruk sepenuhnya. John menyadari bahwa kehancuran ini hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Tanpa ragu, ia mengajak keluarganya untuk meninggalkan Greenland. Where's Nathan? Wait. Go to me. Let's get up. Let's like boots on the beast. Let's go. We gotta go. Hey, go. No, secure the hat. Can't take anymore. Meski harus meninggalkan sebagian pengungsi, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Namun teror belum berakhir, karena gempa tektonik tersebut memicu tsunami dahsyat yang menerjang wilayah Greenland.
Malangnya banyak pengungsi tak sempat menyelamatkan diri dan tenggelam bersama daratan Greenland. Setelah keadaan agak tenang, John memeriksa kualitas udara di sekitar perairan menggunakan alat rakitannya. Menyadari udara cukup aman, ia meminta semua orang membuka masker. Mereka pun memulai merencanakan tujuan selanjutnya. Allison mengusulkan untuk menuju London, karena kota itu memiliki bunker serupa dan kemungkinan masih ada penyintas. Meski jaraknya jauh, mereka sepakat untuk menuju Inggris. It's the Labour building. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya tiba di Inggris, tepatnya di kota Liverpool. Namun pemandangan di depan mata membuat mereka terpukul, karena sebagian besar kota tersebut telah tenggelam. Melihat jalur air di depan, John meminta bantuan Idan untuk mendayung sekoci agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Let's go. Sesampainya di daratan, John mengingatkan semua orang agar tetap bersama dan tidak terpencar. Namun perhatian mereka mendadak teralihkan saat melihat sekelompok orang bergegas menuju suatu tempat. Where are you, politicians? The ground. Probably don't have it. More people that way. Ternyata di lokasi tersebut sedang terjadi bentrokan antara warga dan pihak militer yang dianggap menelantarkan mereka sejak jatuhnya meteor. Seorang prajurit bernama Ipeng menjelaskan bahwa hanya orang yang memiliki tanda pengenal dari unit bunker sebelumnya yang diizinkan masuk. Mendengar itu, Allison yang masih membawa tanda pengenal langsung mengajak rombongan untuk masuk melalui gerbang. Namun suasana mendadak berubah ketika Adam panik setelah menyadari tanda pengenalnya hilang. Dalam kepanikan, ia berusaha memaksa para prajurit agar mengizinkannya masuk ke dalam gerbang. Situasi pun semakin kacau saat badai radiasi kembali terdeteksi dan dipastikan akan segera menghantam wilayah tersebut. Di tengah kekacauan itu, John mencoba meminta tumpangan pada seorang pria bernama Obi untuk mengantarkannya menuju London. Namun Obi yang tak ingin rugi justru langsung merampas arloji milik John sebagai bayaran. Meski harus berpisah dengan kelompok lainnya, John merasa sangat lega ketika melihat keluarganya berhasil lolos dari badai radiasi yang mematikan. Maybe another half hour to London. Dalam perjalanan, Obi yang mulai kelelahan memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat sambil merokok. Ia meminta semua orang tetap tenang karena dalam waktu sekitar 30 menit mereka akan tiba di London. Namun di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba John pun terkejut saat melihat hujan meteor kembali menghantam area sekitar. Ia langsung berteriak meminta semua orang segera berlindung. Alih-alih menyelamatkan diri, Obi justru nekat mencoba menyelamatkan mobilnya. Keputusan bodoh itu berujung fatal, karena ia tewas setelah mobilnya dihantam meteor. Setelah hujan meteor mereda, mereka yang selamat hanya bisa mengumpulkan sisa persediaan dari kendaraan Obi.
Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di London yang kini telah luluh lantah. Tanpa banyak pilihan, John dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil hasil temuan mereka. Malam harinya Amina mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan jika semuanya berjalan lancar. Ia tampak antusias membayangkan kehidupan baru di kawah yang disebut-sebut bebas dari bencana. Namun di tengah percakapan tiba-tiba I'm gonna go. Okay. John dan keluarganya dikejutkan oleh serangan sekelompok begal bersenjata yang menghadang perjalanan mereka. Stay down. Beruntung meski kehabisan peluru, John masih sempat diselamatkan oleh Allison. Namun malangnya Aminah tak bisa bertahan dan meninggal akibat luka yang dideritanya. Dengan perasaan berat, John segera mencari tempat yang layak untuk memakamkan jasad Aminah. Setelah proses pemakaman selesai, John mengajak keluarganya kembali melanjutkan perjalanan meski duka masih menyelimuti mereka. Is that the English? Jesus. Keesokan harinya, John dibuat terperangah saat melihat kondisi lautan di batasan Inggris dan Perancis yang telah surut drastis hingga membentuk lembah luas. Menyadari ini sebagai peluang, John langsung memacu kendaraan mereka tanpa harus menggunakan kapal. Namun perjalanan mereka kembali terhenti. Mereka kini dihadapkan pada jurang besar bekas palung laut. Dengan satu-satunya jalan berupa jembatan gantung yang entah siapa pembuatnya, tak ada pilihan lain, mereka harus melintasinya. Step. Watch. Don't. Melihat Nathan ketakutan, John dan Allison berusaha menenangkan serta menguatkan putra mereka. Mereka menegaskan bahwa jembatan ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Perancis. Setelah berhasil melewati jembatan tali, tantangan berikutnya menanti. Mereka kini harus menyeberangi jembatan rapuh lainnya yang tampak seperti jembatan darurat buatan seadanya, Roblox. Let's go. You go first now. That's it. That's it. Let's go, Nathan. Come on. Rasa lega akhirnya menyelimuti mereka setelah berhasil menyeberangi jurang berbahaya tersebut tanpa insiden berarti. Singkat cerita, setibanya di wilayah Prancis, mereka terdiam melihat kehancuran akibat tabrakan meteor yang meratakan kota-kota di sekitarnya. Melihat kondisi ini, John mulai meragukan ekspektasinya tentang kawah kehidupan yang mereka tuju. Ia takut tempat itu hanyalah harapan semu yang lahir dari keputusasaan manusia. Namun Allison tetap menyemangati John agar tidak kehilangan harapan. Di tengah perbincangan, seorang pria bersenjata tiba-tiba menghampiri mereka. Pria bernama Dennis itu menanyakan tujuan kedatangan John. Setelah mendengar penjelasan John, Dennis justru mengajak mereka menuju rumahnya. It's a dangerous area.
Sesampainya di tempat tinggal Dennis, mereka mengetahui bahwa bangunan tersebut dulunya merupakan gudang sortir paket COD yang diubah menjadi tempat perlindungan. John tampak terkesan saat melihat Dennis memanfaatkan panel surya dan aki mobil bekas sebagai sumber listrik. Dennis lalu memperkenalkan istri dan anak perempuannya, yaitu Julia dan Camilla. Namun sayangnya Julia harus mengalami kelumpuhan akibat paparan radiasi yang cukup parah. C'est bon, ça va? Very good. Beberapa saat kemudian Dennis kembali menegaskan keyakinannya pada rencana John untuk menuju kawah kehidupan, yang oleh warga sekitar disebut sebagai tanah yang dijanjikan. John pun menyampaikan bahwa ia hanya ingin menemukan tempat yang aman agar keluarganya bisa melanjutkan hidup dan memulai masa depan baru. Setelah makan siang, Dennis berniat menunjukkan jalur paling aman agar John bisa sampai ke kawah kehidupan. Ia menjelaskan bahwa sepanjang perjalanan sering muncul para bandit yang mengincar persediaan pengungsi. Namun John dibuat terkejut ketika Dennis tiba-tiba menawarkan mobil satu-satunya miliknya. Dengan suara berat, Dennis meminta John membawa putri kecilnya Camilla menuju kawah tersebut. Ia tak bisa ikut karena harus merawat istrinya yang sakit. Meski harus mengorbankan dirinya sendiri, Dennis berharap putrinya yang bisa melanjutkan hidup di tanah yang dijanjikan. Mendengar percakapan itu, Allison yang sejak tadi mendengarkan langsung menyetujui permintaan Dennis. Setelah mendapat izin dari John, Camilla pun berpamitan pada kedua orang tuanya. Dengan air mata tertahan, Dennis dan Julia melepas kepergian putri mereka demi masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, John merasa sedikit lega saat melihat banyak pengungsi ditangani oleh pihak militer Prancis. Pemandangan itu membuat mereka semakin yakin bahwa kawah kehidupan benar-benar ada dan bukan sekedar rumor. Namun ketenangan tak berlangsung lama. Di tengah perjalanan mereka mendadak panik saat sekelompok bandit bersenjata menghadang kendaraan yang mereka tumpangi. Setelah melumpuhkan beberapa prajurit, para bandit langsung mengambil alih kendaraan. Tak ingin perjalanannya berakhir sia-sia, John bertekad melakukan perlawanan demi keluarganya. Nahas, perlawanan itu berujung petaka. John tertembak dan terjatuh. Dalam kondisi lemah dan menahan rasa sakit, ia meminta Allison membawa semua orang pergi menuju kawah sebelum para bandit lainnya datang. Tak berselang lama mereka akhirnya tiba di kawah kehidupan. Tempat itu ternyata jauh dari sekedar cerita. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan kehidupan terasa kembali mungkin. Melihat itu semua, John merasa lega karena pengorbanannya tidak sia-sia. Ia tahu keluarganya kini memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Nathan, keep pressure on it!
Dengan penuh tanggung jawab hingga akhir, John menghembuskan napas terakhirnya akibat kehabisan darah. Namun ia pergi dengan tenang, yakin bahwa keluarganya akan mampu bertahan di tempat ini. Film pun berakhir. John? Being my girl. Dan mau tidak mau di saat menonton film ini, pikiran kita langsung tertarik pada satu kata, yaitu kiamat. Dari sini kita diingatkan bahwa kiamat itu bukan sekedar kemungkinan, apalagi wacana ia adalah sesuatu yang pasti akan datang. Di dalam ceritanya, manusia berusaha bertahan dengan segala cara. Mereka mengandalkan kecerdasan, membangun bunker, menghitung peluang, menyusun rencana, dan memikirkan masa depan. Namun pada akhirnya semua usaha itu tetap berujung pada kematian. Karena pada kenyataannya bekal terbesar dalam menghadapi akhir bukanlah seberapa pintar kita, bukan pula seberapa berani kita, melainkan seberapa banyak kebaikan yang sempat kita lakukan. Apalagi sekarang kita sudah semakin dekat dengan bulan puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk berbuat baik sebelum semuanya benar-benar berakhir. Dan perlu diingat, kiamat tidak selalu berarti bumi hancur. Kiamat juga bisa datang secara personal. Bagi seorang ibu, kehilangan anaknya bisa terasa seperti akhir dunia. Dan jika kiamat dimaknai sebagai berakhirnya segalanya, maka bagi seorang yang meninggal, dunianya memang telah selesai. Kita tak pernah tahu kapan kiamat versi kita akan datang. Maka dari itu sebaiknya kita mulai bersiap mulai hari ini.